tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Selamat sore para kanca untuk Anda yang baru bergabung di Ngobras Tanjung Enim Radio sore hari ini. Masih dari kawasan gedung serbaguna PT Bukit Asam lantai 2 kami hadir ke ruang dengar Anda di sore hari ini di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 bersama bintang tamu kita atau guest star kita dari genre Maritim. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali dengan beberapa pertanyaan untuk teman-teman genre, terima kasih untuk para kanca. Kita beri salam dulu yang sudah like di Facebook Tanjung Enim Radio, apa kabar ya, terima kasih. Yang pertama untuk Lestari, kemudian Hayan Saja, tak lupa apa kabar untuk Miranda, Boy Pidia, juga Ricky, Agus Putra Talenta. Selamat sore juga, saya jumpai ada Ika Ria Pirta, kemudian Ricky, Rio Bae, kemudian Bambang Vera, Yogi, Mihardin, tak lupa juga untuk Susanti Susan, apa kabar untuk Fendi, Valeri dan juga Astrid Padilla, terima kasih. Dan terus gabung di Facebooknya Tanjung Enim Radio, kami akan menemani Anda sampai jam 4 sore nanti. Para kanca, untuk Anda yang baru bergabung, terima kasih dan kita akan lanjutkan kembali untuk Isya dan juga untuk Ocha ya, oke. Kita kembali ke triad ya, KRL. Tadi yang pertama dijelasin baru yang satu, yang kemungkinan lain apa sih triadnya di antara satu itu? Oke. Jadi yang pertama tadi kita membahas tentang nikah dini ya Pak ya? Ya, nikah dini. Tadi ya. saya sudah sebutkan bahwa 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki itu karena telah melalui banyak pertimbangan berupa aspek multidimensional. Iya. Baik itu dari segi kesiapan psikis, kesiapan ekonomi maupun kesiapan kondisi reproduksi atau kesehatannya. Lantas apa sih dampaknya bila udah terjadi nikah dini nih Pak? Karena kalau kita tahu nih, misalkan seseorang menikah dalam keadaan tidak siap, itu bakal terjadi banyak banget masalah dalam rumah Apa tangga. aja tuh? Misal nih si laki-laki itu belum memiliki pekerjaan yang layak. Pada akhirnya rumah tangganya bakal jadi tidak akur dan bakal terjadi pertengkaran. Dan jika si perempuannya sampai hamil dalam keadaan ekonomi tidak memungkinkan, itu akan pada akhirnya menyebabkan terjadinya stunting tadi, Pak. Iya. Itu. Jadi artinya di situ juga dari segi pola pikir belum matang ya usia-usia ini. Iya benar Pak, itu ya. pola pikir belum matang. Terus banyak nih yang nanya, gimana kalau dia udah cukup siap secara ekonomi umur 19, umur 20 kayak artis-artis yang... Kan itu bisa terjadi itu ya? Iya, artis-artis yang belakangan ini heboh gitu nikah muda. Pada akhirnya sebagian besar yang kita lihat di media, yang dia di umur 17-18 udah menikah, pada akhirnya 22-23 tetap kandas Pak. Betul ya. Ini menunjukkan bahwa penetapan usia ini bukan tanpa alasan, tapi yang karena sudah kita udah melalui mempertimbangkan penelitian yang ibaratnya dilakukan ya. Itu kalau istilah kita tuh lah puas membujang, Pak. Betul ya. Udah puas ngebujang, udah puas jadi ya nikmatin hidup pas masih sendirian. Karena saya yakin teman-teman pendengar pun setuju bahwa ketika sudah menikah, hidup itu bukan cuma tentang diri kita sendiri. Betul. Lagi. Masih banyak yang harus perlu kita benahi ya, bukan cuma untuk kita berdua, pasangan itu sendiri ya. Nah kemudian Ocha bisa jelasin tambahan dari Isya? Nah terus mic-nya deketin dikit, naikin ya. Apa tadi itu pertanyaannya Pak? Masih bilang? Triad itu sendiri kan tadi kan bagiannya yang beberapa bagian sudah jelasin, mungkin kemungkinan lain dari triad KRL itu apa aja nih? Kemungkinan lain itu Yang dua tadi. Yang dua ya, oke. Terjadinya HIV dan AIDS. Iya, oke. HIV itu suatu virus, human immunodeficiency virus. Nah itu yang menyebabkan infeksi pada sistem kekebalan tubuh. Terjadi di dalam ini ya apa? HIV/AIDS itu human immunodeficiency virus, itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
Ini bakal jadi penyakit namanya AIDS, Pak. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi misalkan kalau kita kan batuk-batuk dikit atau luka dikit itu seminggu kemudian sembuh. Iya. Orang-orang dengan yang telah terinfeksi virus HIV ini dia bakal susah untuk sembuh gitu, Pak. Iya. Itu akibat dari berbagai penularan apa aja tuh misalnya? Penularan virus HIV ini? Penularannya itu bisa dari sebenarnya HIV AIDS ini tidak termasuk dalam substansi triad KRR ya Pak. Kita tadi menyebutnya ada 3 nih. Nikah dini, seks pranikah, dan nabza. Tapi si HIV ini kaitannya sama si seks pranikah dan nabza Iya, tadi betul. Pak. Kenapa? Ada hubungan erat gitu ya. Karena si HIV AIDS ini bisa tertular atau disebarkan melalui yang pertama hubungan seksual bebas. Itu seks pranikah tadi nih Iya. Pak. Yang kedua itu bisa melalui penggunaan jarum suntik secara bebas narkoba si nabza tadi. Kemudian juga bisa positif melalui ibu ke anaknya Iya. dan juga melalui transfusi darah. Oke, betul. Nah, dari informasi yang disampaikan tadi kan paling tidak para kanca khususnya remaja, kita kan membahas tentang remaja ya, dapat menerima informasi yang akurat dari orang yang berkepentingan ini ya. Dan berkaitan dengan triad ini ada nggak sih himbauan-himbauan para remaja untuk tidak harus melakukan ini demi suksesnya triad yang KRR yang dicanangkan ini? Apa aja nih kira-kira? Katakanlah semacam pesan-pesan khusus ya. Jadi kaitannya erat dengan apa yang diprogramkan oleh triad KRR nih. Gimana cara remaja menghindari triad KRR? Iya. Pertama itu berada di lingkungan, pastinya memilih-milih teman ini Pak ya. Iya. Nah, Awalnya harus kita berteman. pilih-pilih teman ya. Ya. Terus kayak lebih dapat pengawasan orang tua, harus ada pengawasan orang tua setiap anaknya tuh ngelakuin apa-apa Jadi gitu Pak. bimbingan orang tua harus dibutuhkan Iya. ya. Oke, seperti itu ya. Tambahan lagi Is ya? Iya benar bahwasannya cara menghindari triad KRN ini ada 2 macam ya Pak. Pertama itu dari faktor internal, itu dari kitanya sendiri apakah kita sudah mau untuk menghindarinya atau tidak. Dan juga ini berkaitan sama benar kata Ocha tadi, pengawasan dari orang tua. Karena ya itu tadi terkait ke triad KRR. Kenapa saya menyebutnya triad KRR ini 3 ancaman dasar? Karena tiap ancamannya ini saling berkaitan Pak. Iya. Bayangkan seandainya ada pasangan yang dia menikah dini, dia belum siap punya anak, otomatis si anaknya ini kemungkinan besar bakal ditelantarkan dan kurang mendapatkan pengawasan orang Betul, tua, iya. begitu kan Pak? Itulah dampak yang Iya. nanti jelas terasa Iya, ya. jelas terasa. Kemudian benar juga tadi katanya kita harus memilih lingkungan pergaulan yang baik. Karena bagai pepatah, bila kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita Iya, akan kita ikut wangi. Gitu, kita harus mencari lingkungan yang baik. Kita boleh berteman dengan semua orang, namun kita harus bisa membedakan nih mana yang kira-kira bakal membawa pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Salah satunya dengan bergabung di forum genre tadi. Nah itu, yang akhirnya saya sangat setuju itu. Nah kemudian ini ada spoiler kegiatan ya, genre story 50 ya. Iya, benar Pak. Sebenarnya apa sih maksudnya dan Oke, jangan dijawab dulu, nanti akan kita lanjutkan kali setelah jeda berikut ini, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim
Nawarkan Tanjung Radio, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di sore hari ini. Tapi ada dua pertanyaan yang akan kami ajukan kembali ke teman-teman genre Muara Enim ya. Ini saya dapat bocoran nih, genre Muara Enim akan mengadakan kegiatan spoiler genre story 50. Maksudnya apa dan dalam rangka apa? Terus yang dilakukan apa saja sih? Oke Pak, itu kita nyebutnya genre story 4.0, enggak 5.0 udah tahun 5.0 ini. ya. Jadi genre story itu adalah singkatan dari genre share kindness to everybody. Sebagian kebaikan pada semua orang. Oke. Sedikit bercerita, konsepnya sederhananya, genre story ini adalah kalau kata kita berbagi gitu. Berbagi. Cuma berbagi yang gimana nih? Sesuai judul kita 5.0 tahun ini adalah genre story kelima nih Pak. Ini merupakan program kerja tahunan. Tahun kelima maksudnya? Tahun kelima kami melaksanakan genre iya. story. Jadi ini udah genre story kelima kali. Oke. Jadi ini adalah program kerja tahunan dari Forum Genre Muara Enim yang tiap tahunnya kita mengusung konsep yang berbeda nih Pak. Yang pernah dilakukan apa aja? Dan kita melakukannya ini di bulan Ramadan setiap tahunnya. Khusus bulan Ramadan. Iya, khusus bulan Ramadan. Di genre story pertama itu 2018, kita konsepnya Baksos on the Road nih Pak. Namun karena itu dilaksanakan sekitar baru 1 bulan setelah forum genre dibentuk nih Pak. Berdiri ya. Jadi memang targetnya masih terbatas. Kita on the road, paket sembako ke orang-orang membutuhkan, kita keliling nyari di jalan Iya. nih. Misalkan ada pedagang kaki lima atau pembersih jalan dan sebagainya. Memang orang-orang yang tugasnya spesifik dan harus diberi ya. Dibagi Iya ya. benar Pak. Kemudian di 2019 genre story kedua kita melaksanakan pembagian makanan dan sembako kepada anak-anak yang berada di sal anak Rumah Sakit Umum Rabain. Jadi misalkan anak-anak di ruangan kamar yang maaf di kelas 2 atau kelas 3 yang bisa satu ruangan itu 10 orang begitu Pak ya, kita berikan santunan baik itu uang maupun makanan kecil dan juga nasi maupun sebagainya. Di 2000 Respon anak-anak saat itu? seneng Pak, dan jujur itu pertama kalinya deh saya masuk ke sal anak dalam rangka kayak gitu. Jadi kalau Jadi nggak ada karena pengalaman forum pribadi genre, kayaknya kayak nggak bakal ada kesempatan kayak gitu Pak. Kemudian juga di 2020 ya Pak ya, tahun ketiga itu pelaksanaannya ketika pandemi Walaupun lagi COVID, kenceng-kencengnya ya, nih Pak. intinya tetap dilaksanakan. Ya. Jadi kami ini awalnya bingung nih Pak, waduh kita nggak boleh nih ke rumah sakit, kita nggak boleh nih ngumpulin orang, kita harus gimana? Jadi kami mengusung tema Baksos on the Road dengan waktu itu ada kalau nggak salah ada 33 paket sembako kalau nggak salah Pak ya, karena judulnya 3 gitu. Kita bagikan keliling ke jalan-jalan, misalkan ke tukang pijit keliling, kemudian ada penyapu jalan dan sebagainya. Kita tuh keliling benar-benar awalnya kita udah observasi dulu nih Pak. Iya. Kayak kira-kira siapa ya targetnya? Kira-kira ikutin dulu nih dia pulangnya kemana gitu. Itu. Nah di 2021 genre story keempat konsep kita beda lagi nih ya. Pak. Konsep kita tetap keliling tapi yang kita bagikan ini adalah takjil dan peralatan sholat. Jadi kita alhamdulillah di tahun keempat ada 444 takjil. Wah, kita berikan apa dulu? Dan Lumayan ya. 44 peralatan sholat tuh Pak Peralatan kalau sholat, nggak ya. salah. Jadi takjilnya kita cari ke tukang ojek, tukang beca, bahkan ada juga pemulung dan orang-orang dengan gangguan jiwa yang sering berkeliaran di jalan begitu. Oke. Juga kebetulan momentumnya pas banget nih Pak, karena 1 tahun yang lalu tepat seminggu atau 2 minggu sebelum pelaksanaan hari H, ada satu keluarga di Muara Enim yang mualaf nih Wah, Pak. syukurillah. Jadi Alhamdulillah. benar-benar pas momentum kita memberikan peralatan sholat Iya. kepada keluarga tersebut. Iya. Kami juga memberikan peralatan sholat kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan rencana tahun ini? Nah, rencana tahun ini sebenarnya banyak banget nih ya yang nanya. Genre story 5.0 kira-kira bakal ngapain ya? Jadi ini kita bakal rilis kita udah buka nih Pak, udah launching. Target donasi kita tahun ini adalah 7 juta rupiah nih Pak. Semoga tercapai karena tahun-tahun sebelumnya biasanya lebih nih. Nah, jadi kita tahun ini ada misalnya tadi kan targetnya 7 juta rupiah.
terus ada calon donatur, kami mau nyalurkan rekening kemana? Oke, nah sebenarnya sebelumnya ini bentar ya Pak. Iya. Oh iya, adalah tahun kemarin itu 333 takjil yang tahun Iya. kemarin. Jadi tahun ini adalah 14 paket sembako dan 44 santunan anak yatim piatu memperingati 4 tahun menginspirasi remaja Muara Enim. Iya. Kebetulan bulan Ramadan tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Forum Genre ya Pak. Kita berulang tahun di 10 April. Jadi konsepnya karena kita udah terlalu sering nih bagi-bagi takjil itu udah banyak banget ya pasti orang Pak ya. Jadi kami memutuskan untuk memberi santunan kepada anak-anak yatim. Karena itu jumlahnya memang secara angka memang tidak terlalu banyak. Namun untuk nominalnya jelas ini jumlah yang cukup besar begitu Pak. Dan ya dari Genre Story kami yang notabene-nya masih pelajar tuh belajar banyak banget mulai dari mengobservasi sekitar bahkan mengajukan berbagai macam Yang jelas-jelas proposal. ada di depan mata kita ya. Iya, bahkan sampai mengajukan proposal kemana-mana. Maka dari itu para kance yang ingin sekiranya berdonasi boleh banget nih informasi lengkapnya bisa Ditunggu kunjungi gitu ya. Instagram kami di @genre_muaraenim. Terus via apa? Gimana kalau nggak punya rekening, nggak punya segala macam? Gampang banget teman-teman, kita menerima donasi berupa uang. Kalau dari rekening itu bisa dari BCA atau Bank Sumsel Bubble. Sedangkan yang bukan bank itu kita menerima dari GoPay, Dana, bahkan Shopee Pay juga. Oke, alhamdulillah. Jadi nggak Jadi ada alasan banyak untuk cara lah nggak paling berdonasi. tidak, Ada banyak cara untuk berbagi. Karena begini Pak, saya yakin saya dan teman-teman pendengar itu punya niat baik nih setiap tahunnya. Iya. Cuma nggak tahu cara mewujudkannya gimana dan takut gimana nih kalau sumbangannya dilariin. Betul. Kan kita boleh-boleh saja kita merasa seperti itu kan. Iya, karena ya kita harus tetap waspada begitu kan Pak. Sedangkan kami insya Allah kami amanah karena bahkan kami telah memasuki tahun kelima di tahun ini dan juga kami Kalau berada. tidak amanah tidak mungkin menjadi tahun kelima. Iya benar, nggak mungkin tiap tahun tuh ada donatur yang tetap nerus gitu memberikan. Dan juga kami berada di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim. Ya. Jadi memang kami dilindungi sebuah lembaga yang sah begitu Pak. Iya. Artinya emang betul-betul diakui secara dasar hukum dan sebagainya ya. Iya benar Pak. Oke, nah kita tanpa terasa sudah di ujung. Sekarang dari Ocha ya, mau pesan-pesan buat teman sebayanya khususnya remaja nih, paling tidak yuk ikut genre karena memang kegiatannya positif dan sebagainya dan banyak bisa merubah image, bisa merubah sikap, attitude dan sebagainya. Ya buat teman-teman nih, Para kance ya. para kance. Kalau di sekolahnya ada yang masih sekolah, ada kegiatan atau eskul Pick Air atau Pick Remaja ini, boleh banget join. Nah, karena kita di Pick Air itu kan diajarkan buat terbuka, buat public speaking lah segala macam, Pak ya. Nah, itu bisa membuat kayak kemajuan pada diri kita, lebih kita yang pendiam, lebih banyak aktif, lebih kayak banyak ngomong gitu. Nah, terus bisa juga ikut forum genre. Kalau dari Pick Air sekolah pasti ada itu disalurkan ke forum genre. Oke. Boleh banget ikut. Yolanda silakan. Untuk para kance, semuanya yang lagi mendengar, remaja ya. khususnya remaja, sebenarnya tuh sedikit ya kesan dan pesannya Pak. Jangan sedikit, banyak juga boleh. Yolanda cuma berharap semoga para remaja di luar sana dapat menjaga pergaulan. Betul. Ya, sekarang kan umum banget nih, ngerokok, mabuk-mabuk, padahal hal gitu tuh nggak baik. Betul ya, merusak generasi. Iya, muda, merusak generasi bangsa. Kalau bukan kalian, para remaja, terus siapa lagi yang mau ini apa tuh mewujudkan cita-cita bangsa? Makasih. Oke, para kaca dengerin nasihat Kak Yolanda ya. Oke, Angga silakan. Oke, mungkin sebelumnya sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini dan juga buat para kance yang udah stay sampai sekarang. Sampai selesai. Iya. Pesan dan kesan dari saya mungkin kurang lebih sama ya dengan Yolanda. Buat teman-teman di luar sana khususnya para remaja, jangan pernah takut untuk mencoba dan juga tetap jadi diri sendiri. Satu lagi tetap selektif dalam memilih teman karena memang lingkungan dan pergaulan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Oke, para kanca Tanjung Radio, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara dalam rangka program Ngobras. Ngobrol bareng sore seru hari ini di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022.
dari jam 2 sampai jam 4 sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap jaga protokol kesehatan. Saya Reddy Smash, mewakili Keradap Kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.